Halo teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku masih mau ngebahas tentang penggunaan obat sirup paracetamol. Mungkin obat sirup lah ya sekarang, bukan paracetamol aja ya. Obat sirup yang diduga mengandung etilen glikol. Tapi kayaknya sekarang bukan diduga lagi deh teman-teman. Jadi kemarin Badan POM kan menemukan ada tuh satu industri farmasi, PT Yarindo Pharma itu, aku sudah bahas juga di video sebelumnya ya, tentang ada 3 industri farmasi yang menggunakan pelarut dengan kandungan etilen glikol yang melebihi ambang batas. Dan ini ternyata ini aku agak kaget juga ya. Aku agak kaget juga karena jujur aku kerja di industri farmasi juga, industri pembuatan obat Sunmol sirup. Mungkin teman-teman tahu ya, Sunmol sirup. Ternyata si PT Yarindo ini dia menggunakan hampir 99% pelarutnya itu adalah etilen glikol. Itu parah banget, padahal kalau misalkan teman-teman tahu ya, etilen glikol itu tidak boleh digunakan dalam proses pembuatan obat. Itu harusnya digunakan dalam proses pembuatan cat ya, mungkin pelarut untuk cat, terus pembuatan kosmetik ya, pelarut untuk kosmetiknya itu intinya tidak boleh digunakan untuk pemakaian oral atau yang diminum ya. Dalam hal ini adalah sirup, obat sirup. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau informasikan sedikit buat kalian semua yang belum tahu ya. Dalam proses pembuatan obat sirup paracetamol itu tidak asal mencampurkan aja, tidak asal mencampurkan. Mungkin buat teman-teman yang berpikir bahwa oh ya, ada serbuk paracetamol nih, ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, ada air ya. Nah, mungkin orang berpikirnya ya udah serbuk paracetamolnya masukin air ya, campur campur lain-lainnya itu sudah jadi sirup paracetamol. Enggak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau misalkan kita mau melarutkan paracetamol, mau dibuat sirup ya, jadi paracetamolnya itu dilarutkan dulu dengan pelarut yang namanya propilen glikol. Setelah dilarutkan baru ditambahkan yang lainnya, misalkan pewarna, pemanis, air, pengawet seperti itu ya. Nah, tetap ada airnya, tetap ada, tapi itu tidak langsung dicampurkan dengan air. Dicampurkan dulu dengan si pelarutnya itu namanya propilen glikol, baru bisa bercampur. Nah, setelah itu baru tambahkan yang lainnya ya. Anggapnya gini deh. Teman-teman punya tepung tapioka nih, tahu kan tepung tapioka atau tepung terigu lah, ya tepung gitu ya. Nah, teman-teman masukin nih ke air dingin, air biasa ya, masukin aja, aduk, yakin nggak akan tercampur. Pasti ada yang ngambang ya, ada yang gerenyul-gerenyul gitu kan. Nah, mungkin caranya dalam pembuatan tepung itu harus pakai air panas ya, baru bisa bercampur. Nah, dalam obat pun seperti itu. Jadi si serbuknya itu dia tidak langsung dicampurkan dengan air. Khususnya untuk paracetamol ya, karena paracetamol itu tidak akan larut di dalam air biasa ya. Walaupun ada obat-obat sirup lainnya, zat aktif lainnya itu bisa dilarutkan dengan air, tapi untuk paracetamol ini tidak bisa dilarutkan dengan air begitu saja. Harus ditambahkan dulu pelarut yang namanya propilen glikol ya. Oke gitu, intinya seperti itu teman-teman ya. Mungkin untuk yang kerja di industri farmasi ya, itu pasti tahu cara pembuatannya seperti itu. Jujur aja, eh, aku agak bingung. Mereka kan pasti pesen pelarut propilen glikol tuh ya. Mereka pesen pelarut itu mungkin dari pemasok lah ya, pemasok bahan bakunya atau pemasok pelarutnya. Datang tuh misalkan ke mereka, datang gitu kan. Kan mereka periksa dulu harus ya. Itu wajib loh teman-teman ya, wajib diperiksa dulu oleh si industri farmasi itu, industri farmasi yang memesan bahan baku itu. Nah oke lah, misalkan ada datang nih berapa puluh atau berapa ratus drum yang diduga propilen glikol, labelnya pun propilen glikol gitu kan. Harusnya mereka periksa dong, bener nggak si warnanya, terus baunya, kalau perlu rasanya, kadarnya ya. Pasti kan propilen glikol tuh ada tuh ciri-cirinya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Nah itu kan harus diperiksa kan harusnya. Apakah mereka nggak periksa gitu loh. Nah harusnya kan kalau misalkan mereka periksa itu, oh ternyata ini bukan propilen glikol nih, ini ternyata etilen glikol atau apalah gitu. Harusnya mereka melaporkan dong. Nggak tahu ya ini apakah diuji atau tidak diuji ya.
apakah diuji tapi ujinya salah-salah, mungkin seperti itu, mungkin. Tapi aku sebagai apa ya, orang yang pernah di bidang quality control, yang kerja di quality control itu, ya tahu gitu prosedurnya seperti apa. Sebelum dipakai, mereka uji dulu dong. Misalkan itu tidak sesuai, ya udah jangan dipakai gitu loh. Akhirnya ketahuan kan sama Badan POM, ternyata itu mengandung kandungan etilen glikol yang sangat tinggi, atau bahkan mungkin hampir 100% itu ternyata bukan propilen glikol, tapi itu adalah etilen glikol. Ya, etilen glikol itu kan nggak boleh digunakan untuk obat oral atau untuk yang dimakan lah, untuk yang dikonsumsi lah, karena ya tahu kan itu masa sih buat cat, buat kosmetik mau dimakan gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Kalau untuk pemikiran mungkin untuk pemikiran secara awamnya lah, seperti itulah. Nah, informasinya kan si PT Yarindo Pharma ini kan katanya dia merasa ketipu dari si pemasoknya itu, karena yang dipesennya apa tapi yang datangnya apa gitu kan. Ini agak sedikit, jujur aja aku agak sedikit apa ya, lucu juga sih, agak sedikit lucu ya, karena harusnya kalau mereka merasa ditipu ya jangan digunain dong itu bahan bakunya gitu, pelarutnya jangan digunakan gitu kan. Kan ada pengujian dulu di awal itu gitu, karena aku tahu ini bisa dibilang lucu loh ya. Jadi ada si PT ininya tuh apa ya, dia berstatement bahwa dia merasa ditipu gitu kan, merasa ditipu sama si PT ini, sama si pemasok ini gitu ya. Apa ya, lucu aja gitu, intinya lucu deh. Kalau misalkan teman-teman tahu ya, kalau teman-teman paham, ini pasti lucu deh. Mereka bilang apa ya, kami sudah ditipu pemasok lah gitu kan. Ada satu artikel nih dari si PT ininya juga, dia berstatement kami sudah ditipu pemasok lah gitu kan, ternyata dalamnya bukan itu gitu kan. Itu aduh, pasti orang-orang farmasi, orang yang kerja di industri nih, khususnya quality control, pasti pada ketawa ini kalau misalkan lihat ini. Nah, oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Jadi aku harap buat kalian semuanya agak lebih selektif lagi dalam memilih obat, apalagi sekarang udah ada gambarannya kan, produk apa aja atau industri mana aja yang menurut Badan POM agak sedikit bermasalah nih. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kalau misalkan mau komentar, komentar aja. Kalau subscribe boleh, subscribe, like juga boleh, share kalau perlu. Dan terima kasih sekali lagi, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya.